Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air mencapai sekitar 40 cm. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kepadatan. Ruas Jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air di titik terendam mencapai sekitar 40 cm. Pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di jalur paling kanan agar kendaraannya tidak mengalami mati mesin. Banjir disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah ibu kota serta buruknya sistem drainase di lokasi tersebut yang tidak mampu menahan tingginya volume banjir. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kramat Jati menuju Pulau Gadung mengalami kepadatan. Ya, inilah visual yang memperlihatkan banjir kembali menggenangi sejumlah titik di Jakarta, di daerah Cawang, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, kembali digenangi banjir hingga 40 cm. Sejumlah kendaraan terlihat menggunakan lajur paling kanan dan kita lihat bagaimana kepadatan terjadi karena di lajur kiri di jalur ini mengalami banjir dan ketinggian air banjir ini mencapai 40 cm. Sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 memadati jalur paling kanan termasuk jalur Transjakarta yang digunakan bersama-sama oleh pengendara yang akan menuju ke arah Pulau Gadung. Ya, dan kemacetan tersebut pemirsa diakibatkan oleh tingginya atau derasnya hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak pagi tadi. Bertepatan dengan jam berangkat karyawan di wilayah Jakarta, kemacetan pun tak terhindarkan. Antrean kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 terlihat mengular beberapa kilometer, tepatnya ini di kawasan Jatinegara maupun Cawang, Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis cuaca ekstrim. Potensi cuaca ekstrim ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menuju akhir Januari 2026. Di BMKG, tepatnya memang beberapa waktu belakangan ini Indonesia ini dilanda cuaca yang kalau kita bisa bilang cukup ekstrim. Ada hujan yang lebat, lalu disertai dengan angin, lalu juga ada tiba-tiba panas, tapi memang didominasi oleh hujan yang menyebabkan di beberapa wilayah di Indonesia ini dilanda bencana alam seperti banjir bahkan hingga longsor. Nah, kita langsung tanyakan saja pada senior forecaster BMKG, Ibu Rifda, kira-kira bagaimana sih sebenarnya prediksi cuaca ekstrim yang ada di Indonesia? Halo Ibu, selamat pagi. Ibu, ini cuaca ekstrim di Indonesia ini cukup merata. Tapi sebenarnya apa sih Bu yang melandasi BMKG ini merilis kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia? Iya, yang kami amati memang dari dinamika atmosfer terkini gitu ya, dalam sepekan ke depan masih terdapat banyak potensi pertumbuhan awan hujan yang cukup masif, terutama untuk wilayah Indonesia sebelah selatan ekuator, mulai dari wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian sebagian besar wilayah Jawa, Bali, hingga wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini makanya kami memberikan press release karena memang kondisinya peringatan dini yang diperlukan gitu ya untuk disampaikan karena potensi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemudian ada beberapa wilayah yang seperti wilayah Jawa Timur, Bali, lalu wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga terdapat potensi angin kencang. Gitu. Jadi itu yang mendasari kami mengeluarkan peringatan dini terutama untuk sepekan ke depan. Bu, tapi kalau misalnya kita bisa bilang ini kira-kira cuaca ekstrim ini akan bertahan berapa lama atau diprediksi kira-kira sampai apakah bulan Januari saja atau bulan Februari sudah membaik atau seperti apa Bu? Iya, kebetulan di periode sekarang ini untuk sekitar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara bulan Januari hingga Februari ini masih masuk pada periode puncak musim hujan. Artinya memang potensi konveksinya masih cukup tinggi, moisture-nya masih cukup besar, basah gitu ya, dan faktor-faktor yang dinamika atmosfer yang berkontribusi terhadap pertumbuhan awan hujan dalam skala harian juga masih berkontribusi aktif gitu ya. Jadi masih perlu diwaspadai hingga bulan Februari mendatang. Baik, Bu, juga kita bisa melihat pada layar ini yang ada tertera di yang sudah BMKG rilis gitu. Ini kan memang kalau sebagai orang awam agak sedikit bingung ya Bu dengan pola warna yang dihasilkan dari sini. Bu, ini kan kalau bisa dilihat ini ada di beberapa wilayah Kalimantan ini tidak terkena cahaya warna merah. Apakah memang Kalimantan ini bisa dibilang
lepas dari cuaca ekstrim atau seperti apa, Bu? Iya, memang kecenderungannya yang kita fokuskan untuk potensi cuaca signifikan saat ini adalah wilayah sebelah selatan ekuator Indonesia bagian selatan gitu ya, karena memang banyak sekali faktor. Salah satunya adalah tumbuhnya bibit siklon tropis 91S di sebelah selatan Nusa Tenggara Barat. Kemudian juga ada pertemuan massa udara dan perlambatan yang memicu dan penumpukan massa udara, terutama untuk wilayah Jawa gitu. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, terutama bagian utara dan tengah, lalu wilayah Kalimantan, lalu wilayah Maluku sudah tergolong cukup kering gitu ya, tergolong cukup kering. Jadi memang beberapa wilayah seperti di Riau itu sudah bulan Maret nanti atau bulan April itu sudah memasuki periode musim kemarau gitu ya. Jadi memang sudah ada beberapa wilayah yang sudah memasuki periode peralihan gitu ya. Itu yang mungkin perlu diwaspadai karena memang ini dia banyak sekali faktor yang memicu pertumbuhan awan hujan. Dinamikanya itu sedang aktif gitu ya, dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk Indonesia bagian selatan. Baik Ibu, terima kasih banyak penjelasannya luar biasa. Ini pastinya kita membuat masyarakat ini lebih berhati-hati dan juga waspada, khususnya jika tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana seperti banjir dan juga longsor. Apalagi memang puncak dari cuaca ekstrem ini BMKG sudah merilis bahwasannya ini masih akan dialami di bulan Januari ini. Dari Jakarta, Virjidaina Samsyudin, TV One mengabarkan.